Halo, selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, kembali malam lagi. Dan Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Eling Eling, Amitabha, Om Shanti, Om Shanti. Dalam nama Sang Pencipta alam semesta, seluruh alam semesta ini Tuhannya pasti tetap satu, tidak mungkin dua, ya. Kenapa saya ngomong kayak begini nih? Sebenarnya saya ya udah kecapean tenaga ini ngomong kayak begini nih, memperingati apa? Mengingatkan teman-teman semuanya, saudaraku semuanya yang ada di seluruh dunia, terutama yang punya ya pangkat dan jabatan, bapak, ibu, tuan-tuan dan nyonya-nyonya, om-om dan tante-tante, adik-adik kakak, kakek nenek, semuanya nih ya saya omongin ini tanpa terkecuali nih. Ini saya mau mengutarakan nih isi hati saya nih. Sebenarnya saya udah capek nih sebenarnya dari kemarin-kemarin udah upload video ini. Ya masih pembahasannya ya tentang corona juga sih. Ya bagaimana saya ini insan seniman. Kalian juga sebenarnya insan seniman walaupun orang pangkat, orang jabatan, instansi, orang dokter. Kalian di dalam hati tuh ada insan senimannya, rasa seniman. Tahu artinya seniman? Ya kan? Segala eh anugerah nikmat Tuhan, karunia Tuhan, suatu saat akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Nikmat itu semua itu artinya seniman dalam bentuk apapun yang tidak merugikan, yang membuat kita selalu nikmat dan tertawa, terhibur selalu, ya, terhibur dan mencintai, punya rasa kasih sayang ya sesama. Iya dong, apalagi walaupun gak sesama juga, misalnya mencintai sesama hewan juga bisa gitu. Nah itu mah nggak perlu dibahas juga lah, udah. Yang penting satu ini tentang negara saya nih di Indonesia, saya rakyat Indonesia, saya cinta Indonesia dari perjuangan kakek moyang saya juga terdahulunya juga. Kita sambung menyambung nih, mari kita merangkul lagi dalam Bhinneka Tunggal Ika yaitu Pancasila. Ya, ini kembali lagi ke corona nih. Wahai sahabatku semuanya, saudaraku semuanya yang punya jabatan, yang punya duit banyak atau uang yang banyak, punya jabatan yang tinggi, kedudukan yang tinggi. Walaupun berbeda-beda sifat, berbeda tabiat, berbeda karakter ya. Ya, sayangilah sesama manusia, cintailah sesama manusia karena kita ini keluarnya dari rahim ibu semua. Dari rahim ibu. Walaupun benihnya dari bapak awalnya ya gitu. Nah, kalau tentang masalah penyakitnya misalnya corona atau dan lain-lain, semuanya juga itu udah kehendak Tuhan. Tapi yang satu ini nih, yang corona ini ya kita jangan besar-besarin dah, udah cukup lah dari negara asalnya itu. Kita doakan itu corona biar dia pulang kampung lagi, jangan merantau ke negara-negara lain yang merusak dan membuat perceraian, bercerai-berai sesama manusia. Ya, yang tadinya kita sesama manusia merangkul, bergandengan tangan, berjabatan tangan, jadi menjaga jarak jadinya begitu, dikasih letter X. Jadi kayak kembali zaman dulu nih dikasih letter X. Itu kalau letter X itu zaman dulu ada satu rumah yang di letter X itu yang mau diincar sebenarnya, yang mau dibunuh atau yang mau diapa kan. Makanya zaman dulu semua rumah itu dikasih letter X. Jadi orang-orang yang mau ngebunuh itu bingung. Saya tahu itu semua makanya dikasih garis begitu. Nah, ini kembali lagi ke corona. Buat terutama nih yang para dokter, tukang racik obat, ahli kimia nih, ahli ilmuwan yang suka meneliti sampel-sampel virus. Udahlah, cukuplah kalian saja yang tahu. Jangan kamu sebarkan lagi kepada orang-orang yang nggak berdaya atau ya orang-orang yang lemah. Udah janganlah. Tapi memang kita harus kaji juga kepada kita maupun yang lemah, maupun yang nggak berdaya, maupun yang orang kaya, maupun yang sedang, yang yang berpenghasilan rendah atau menengah ke atas. Kita saling mencintai sajalah, merangkul, syukuri apa adanya. Cuma kita jangan saling, ya itulah. Intinya saya tahu lah nih corona ini nih, kembali ke corona.
tahu lah itu sebenarnya itu virus corona itu sebenarnya saya udah bilang itu pembunuhan secara secara sembunyi-sembunyi tanpa harus memakai senjata. Ya tahu-taunya menggelepar aja orang kena virus, ya kan? Ya, tapi kalau yang fisiknya kuat ya nggak apa-apa lah, nggak kena lah. Dan kita berdoa sama Tuhan yang Maha Kuasa, minta pertolongannya, minta antinya gitu, antivirusnya. Karena di zaman sekarang ini aja udah ini banget ya. Dulu beberapa tahun yang silam itu kan kita tarik mundur ke belakang sebelum corona, Ebola, SARS, flu burung, flu B2 tuh ya. Ya itulah makanya kenapa yang paling ini yang ditekankan yang paling dahsyat katanya nih corona ini apa. Kita beralih lagi lah, saya tahu itu corona merek mobil, saya tahu, paham banget. Masih seperguruan atau adik kakak dengan Chevrolet, ya kesininya Baby Band, Mercedes Benz, Lamborghini, Ferrari, ya kan? Ya, itu saya tahu semua, Toyota, apalagi New Camry, Jaguar, apalagi Fortuner, Kijang, Avanza, Karimun, apalagi tuh. Aduh, kalau saya sebutin banyak deh. Ya, itu sebenarnya ya merek mobil kalian yang pasarkan itu. Ya, udahlah, saya paham kok, saya hargain kalian ininya juga pemikirannya. Tapi jangan sampai dijadikan misalnya ini ada orang yang terkapar ini gara-gara corona. Corona itu orang ngopi, orang merokok, merana. Ya udahlah, kita nggak usah lah. Cukup kalian saja berdoa, minta diberikan nama yang Maha Kuasa kekuatan. Itu sebenarnya juga udah kehendak Tuhan juga. Makanya adanya virus begitu. Kalian kan sudah dikasih ujian macam-macam kan, dari mulai gempa bumi, tsunami, gunung meletus, masih kalian nggak jerah juga. Karena ya, alhamdulillah. Nah, puji Tuhan. Nah, dengan adanya wabah ini hanya dengan merek corona ini atau COVID-19 kalian semua pada nurut kan akhirnya kan. Nah, sebenarnya itu dari Tuhan yang Maha Kuasa sebenarnya menguji kita, ketabahan kita, kembali lagi nggak ke jalannya. Makanya untuk para dokter udahlah jangan dibesar-besarin lagi juga. Sebenarnya itu biarkanlah berjalan apa adanya. Nanti juga kan insya Allah akan hilang sendiri itu corona. Ini pembersihan alam semesta sebenarnya. Sudah bilang jangan dibesar-besarin lah buat para dokter ya, para ilmuwan, jangan dibesar-besarin. Juga para media TV ini. Awalnya saya pernah baca tuh berita Anda tuh ya, wahai sang media TV ini yang jurnalis atau apalah itu, koresponden dan sebagainya, pembawa berita intinya lah. Awalnya itu dari Depok, orang merantau dari negara mana itu, Wuhan ya kalau nggak salah ya. Merantau ke Wuhan, terus ke Jepang, terus dia pulang ke kampung asalnya ke Indonesia, itu orang Depok. Di situ saja udah yang kena, ya udah. Terus begitu ini dites menyebar, saya tahu kok. Apakah ada itu? Nggak mungkin lah corona itu menyebar kalau nggak melalui jarum suntik atau jarum apalah, jarum sebagainya, atau pencucian darah atau diambil sampel darah. Saya tahu semua itu, peneliti kalian itu. Makanya nanti kalau nanti orang pada nggak mau donor darah bagaimana tuh? Ayo. Bagaimana? Jangan membolak-balikan fakta. Anda mendonorkan darah, menyuruh orang mendonorkan darah atau segala macam. Nah, iya kan? Itu apakah sudah steril jarumnya juga, jarum suntiknya? Sebelum Anda mendonorkan darah itu harus jarumnya dibakar dulu sampai merah. Udah dibakar semua itu. Kalau zaman dulu begitu. Kasih alkohol. Lihat ininya, jangan yang bekas orang disuntikan lagi. Ada yang begitu juga tuh. Yang satu mengobati, yang satunya lagi menyakiti. Ya memang sih ada sisi ininya, ada sisi baiknya dan buruknya. Tapi kalau bisa jangan sampai yang buruk yang lebih di atas. Kalau perlu kita yang baik yang paling di atas, ya. Gitu. Udahlah, kita jangan saling inilah ini tentang corona. Kalau begini-begini terus nih, waduh, kasihan nih Indonesia nanti lumpuh total. Sedangkan saya aja ini baru nganggur udah begini aja nih udah mau 4 bulan nih, 4 bulan lah. Ya, akhirnya saya ngamen bagaimana ini. Memang saya asalnya juga ya awalnya dari pengamen. Tapi kalau ngamen lagi kan bukannya masalah saya gengsi, panasnya ini fisik saya juga sebenarnya ya biasa lah, namanya faktor usia.
Sebenarnya nggak mungkin lagi lah kita ngamen juga gitu. Satu mengganggu orang tidur kalau siang hari, kalau pagi hari dan sore hari mending aja, ya kan. Kembali ke corona. Nah, ke corona nih ya. Tentang corona ini nggak habis-habisnya nih saya ngingatin teman-teman semua nih, sahabat semua yang punya harta benda yang cukup, yang punya kekuatan maksimal bisa mempengaruhi ini segala macam lah, ya kan, nggak perlu saya jelasin. Pokoknya intinya orang-orang mampu lah, janganlah suka begitu sama orang yang kaum lemah gitu. Karena pada dasarnya kita itu semuanya sama diciptakan, awalnya nggak punya dulu kan, awalnya tanpa sehelai benang gitu aja. Setelah Anda udah tahu jalan begini-begini, jangan, kita harus saling merangkul juga. Dan saya juga ingatkan juga kepada orang yang nih, yang orang hobi jajan ya, jajan nih, jangan berlebihan juga jajannya gitu ya. Bagi-bagi yang lain. Kalau misalnya punya Anda duit cukup, yang belum pernah merasakan jajan, bagilah dia, terserah mau digunakan untuk apa, yang penting satu jalan baik. Kalau dia jajan itu wajar biologis, tapi harus steril, ya kan? Harus steril, harus jaga kebersihan, jangan sampai kuman masuk. Sebenarnya itu memang ada kuman, ada dari zaman dulu juga memang ada, saya percaya. Cuma jangan sampai merusak ke tatanan ekonomi alias pekerjaan masing-masing, profesinya masing-masing. Jangan sampai terhenti hanya karena cuma virus. Ayolah, nih saya contohkan nih, Arab Saudi aja itu lockdown cuma kurang lebih 1 bulan apa 2 bulan itu. Mereka buka lagi biasa, tetap pakai masker, cuma itu masker saya ingatkan lagi, boleh memang pakai masker, tapi maskernya disemprot minyak wangi dulu yang kadar alkoholnya tinggi atau 100%. Tapi kalau yang memiliki luka di bagian bibir, hidung, apa segala macam jangan dipakai, harus bersihin dulu yang kadar alkoholnya rendah 5%, jadi biar kering dulu lukanya, baru kalau udah kering semua baru pakai masker. Ya sebenarnya masker juga kalau yang nggak pernah sikat gigi kan nyium bau jigong sendiri kan. Nah sama juga penyakit dari nggak keluar-keluar juga masuk lagi. Kembali ke corona nih, saya tekankan lagi, saya ingatkan lagi. Udah, biarin aja udah corona, biarin. Yang penting Allah juga tahu kok, Sang Maha Pencipta alam semesta ini berapa manusia yang dimatikan, ya kan? Kita tidak berhak menghitung-hitung berapa jumlahnya. Yang penting kita berbenah diri aja. Merdeka lagi, udah semangat, merdeka, semuanya merdeka. Kita merangkul tangan lagi, berjabatan tangan lagi. Yang masjid-masjid udah nggak usah disekat-sekat lagi, nggak usah dikasih letter X gitu. Nanti masjidnya kasihan, jemaahnya berlebihan, nggak muat dong, ya kan, hanya di ini. Enggak lah, percayalah pada takdir Tuhan, nggak bakalan kok. Kalau manusia itu baik, nggak bakalan kena corona, pasti nggak bakalan kena corona. Bangun lagi semangat rakyat Indonesia. Bangun lagi, kita jalin persaudaraan lagi ya. Makanya udah suruh pulang kampung aja itu corona. Buat para dokter, terus peras otaknya terus ya, cari ininya, virusnya yang antivirusnya cari yang jitu, yang ampuh, sekalian minta doanya sama Yang Maha Kuasa biar mati itu corona ya. Kita kalau cuma karena satu virus doang nggak bekerja seluruh Indonesia, waduh kasihan dong, bagaimana jadinya, iya kan. Yang tadinya orang kaya juga kalau dampaknya begitu sama juga, nanti ngabisin duit terus di rumah begini-begini kan. Yang miskin apalagi nombok, orang kaya juga habis pelan-pelan juga duitnya. Udah, siapa yang disalahkan kalau udah begitu? Ayo, dari siapa coba awalnya yang memberitakan, ya kan? Pasti awalnya satu orang dulu yang memberitakan, dia nonton dari luar negeri, dibesar-besarin. Udah nggak usah cari kegiatan lain buat media TV yang menaikkan rating Anda. Saya nih tekankan nih, maaf, yang pemikiran orang luar negeri memang ya gitulah, ya kan? Nah, pokoknya bagaimana caranya eksis TV juga, TV dan YouTube juga. Semuanya kita sama-sama merangkul, itu media semua yang baik, semua itu bagus. YouTube, TV, Google, apa itu bagus semua itu. Tidak ada yang saya bedakan, bagus. Yang saya bedakan itu kalau isinya mengata-ngatain orang, ya kan? Yang mencerai-beraikan orang itu yang nggak bagus. Kita merangkul aja, ya. Kita merangkul saja, oke?
Kita bangkit lagi. Warga negara Indonesia, rakyat Indonesia, kita kembali ke Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Nah, terus juga yang saya sindir lagi tentang demo-demo kemarin. Ada bagusnya jangan. Kalau udah Pancasila udah begitu adanya, jangan dirubah lagi, jangan ada. Jangan biarkan oknum satu mau merubah itu. Apalagi sampai sila yang keberapa lah yang mau dirubah atau apa. Jangan. Tapi yang kita harus benahin ya isi dalamnya. Walaupun ada di perisainya di burung Garuda itu. Isi dalam pribadi kita masing-masing, tabiat kita, karakter kita di sila keberapa yang kita pakai nih. Itu wujud nyatakan di dalam hati sanubari kita. Jangan cuma kamuflase ya. Itu misalnya saya hafal nih Pancasila nih. Saya contohkan. Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa. Iya benar. Semua kan manusia kan punya Tuhan kan? Ya, Tuhan. Maupun agama Hindu, Buddha, Kristen, Konghucu, Katolik, Protestan, Advent, dan terakhir Islam kan? Tuhannya sama yang menciptakan alam semesta. Bohong kalau bukan itu, ya kan? Cuma namanya aja beda-beda, bibir orang masing-masing gitu, bibir yang punya agama masing-masing. Begitu. Ya kan, Anda sudah paham kan? Kalau sudah paham, kita share bareng-bareng lah. Nggak usah kita cuma corona ini jangan kita sangkut pautkan dengan politik. Hati-hati loh, politik itu kadang-kadang wede. Kalau yang enggak ini, waduh, bisa kemakan ke badan sendiri. Ya kan, politik, ya kan, menyeluruh. Kita bikin monolitik aja, monolitik, atau kita ganti aja polifonik atau monofonik aja. Gitu ya. Jangan sampai dimonopoli juga, ya kan? Udah, kembali ke corona. Corona. Kita kembali lagi nih. Jadi intinya kita hapuskanlah buat Bapak Ibu semuanya yang punya jabatan tinggi nih, instansi manapun yang merasa duitnya cukup. Udah berdoa. Yang punya agama masing-masing jalankan ibadahnya masing-masing. Ya, jalankan agamanya masing-masing. Kita berdoa udah biar hilang udah itu corona. Jangan kita kalah sama negara lain. Contohnya Arab Saudi aja nih. Arab Saudi itu cuma 2 bulan itu lockdown loh. Kalau nggak percaya buka di YouTube ya, atau buka di televisi mana, macam-macam itu. Ada CNN, ada VOA, ya kan. Pokoknya ya kurang lebih itu yang saya tahu lah. Ya, udah kembali lagi ke corona nih. Ya kita mau ngomong apa lagi nih ya? Udah kasihan lah ya. Jangan cuma udah virus itu. Kita bekerja lagi. Kita harus sama-sama merata merasakan rezeki maupun besar kecilnya itu matematikanya Tuhan yang tahu. Ya, memang kalau kita secara hukumnya Tuhan memang tidak mungkin mengasih kalau kita bukan yang jalan ya kan, kalau bukan kaki kita melangkah kan, kita kan cuma hanya dipinjamkan sementara. Intinya hidup itu disuruh bertahan, menanam, hasilnya bagus enggak apa yang kita tanam, bertahannya seberapa kuat kita bertahan, seberapa kuat tenaga kita. Nah begitu, apalagi dikasih ujian dan cobaan begini, iya kan. Kalau misalkan ada manusia salah satu misalkan nggak kuat menahan cobaan, udah minta saja sama Tuhan. Udah cepat-cepatlah dimatikan, ya kan, kalau memang nggak kuat gitu. Cepat-cepat dimatikan kalau nggak kuat nahan cobaan. Misalkan udah baca ayat segala macam, udah berdoa ini masih terasa, masih ini juga masih nggak ampuh juga. Udah minta langsung aja. Putusin biar takdir Tuhan itu berlaku bagi yang nggak tahan cobaan gitu. Kita nggak usah katanya ini si A, si B sampai Z, ya kan? Udah kita diberikan akal kok dan pikiran. Walaupun di tangan Tuhan itu Tuhan sudah Maha tahu yang mana yang baik, buruk, sedang, ya kan? Dan yang apapun. Kita hanya manusia, hanya menjalankan. Kembali lagi ke corona. Ya. Udah, kita bersatu padu lagi aja, jangan bercerai-berai. Ya. Salaman udah seperti biasa, cuci tangan boleh, ya nggak apa-apa. Mungkin ya karena manusia kan banyak yang lupa dulunya, makanya dikasih apa ujangannya begini atau peringatannya. Memang ya kadang-kadang ya kita lupa memang cuci tangan dari mungkin berapa tahun yang
tidak pernah merasa cuci tangan ya. Kadang-kadang saya juga lupa, diri saya sendiri juga, saya juga lupa cuci tangan. Sekarang mah kalau udah ada berita begini mah cuci tangan terus, ya kan? Yang penting sabunnya bersih, jangan ganti-ganti sabun. Maksudnya bekas kita dipakai orang lagi, ntar kita pakai lagi. Udah, sabun itu privasi semuanya, perlengkapan mandi privasi, nggak boleh campur aduk. Kalau memang mau begitu. Minum segelas juga berdua juga, ya suruh sikat gigi dulu temennya atau saudaranya. Kalau mau minum segelas berdua, mau pasangan hidupnya, sikat gigi aja dulu. Banyak makan permen biar wangi mulutnya, ya kan? Biar corona itu katanya nggak inilah, ya kan, nggak timbul. Nah, iya bagus juga sih, memang ada para ilmuannya menciptakan nama-namanya begini. Ya saya nggak inilah, saya salut lah, ya kan. Nanti tahun depan atau 5 tahun yang akan datang kira-kira virusnya apalagi, tolong share ke saya ya. Apakah centong bakul nasi? Sekarang